أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir dan di atas al-a'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Surat Al-A'raf ayat 46. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, BCA Islamic Center. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermuwajahah kembali, bertatap muka. Hari Senin kita tatap muka, bermuwajahah. Mudah-mudahan dengan hadirnya panjenengan semuanya, langkah-langkah panjenengan semuanya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan jarak rumah panjenengan dengan Islamic Center ini, mudah-mudahan jarak yang panjang ini, KM yang panjang ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa hidup panjenengan mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan membaca, mudah-mudahan dengan memahami dan mengamalkan serta berdakwah Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat ini menerangkan bahwa antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas yang sangat kokoh. Batas itu berupa pagar tembok yang tidak memungkinkan masing-masing mereka untuk keluar dan untuk berpindah tempat. Jadi bisa jadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini ada tabir tadi, ada pagar tadi. Mereka saling bisa melihat ya, tapi tidak bisa keluar dari batas itu ya. Di atas pagar tembok itu ada suatu tempat yang tertinggi
tempat orang-orang yang belum dimasukkan ke dalam surga. Mereka bertahan di sana menunggu keputusan dari Allah. Nah, ada tempat yang tertinggi yang namanya Al-A'raf tadi, dan ini dijadikan nama surat yang kita kaji ini, surat ke-7, namanya surat apa? Al-A'raf. Jadi apa tadi? Tempat tertinggi ya untuk menyimpan orang-orang yang belum masuk ke dalam surga dan juga belum masuk ke dalam neraka. Jadi masih berada di tempat yang tinggi ini ya. Jadi belum masuk surga ya. Mereka bertahan di sana menunggu keputusan dari Allah. Lah keputusannya nanti apakah dimasukkan ke dalam surga atau gimana, nanti menunggu keputusannya Allah. Dari tempat yang tinggi itu mereka bisa melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka. Nah, mereka dalam pengintaian yang tinggi tadi bisa memandang seperti itu ya. Jadi kelihatan. Kedua penghuni itu kenal dengan tanda yang ada pada mereka masing-masing, seperti mengenal mukanya yang telah disifatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wujuhun yawma idim musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Surat Abasa ayat 38 sampai 42. Mereka yang tinggal di tempat tinggi di atas pagar batas itu mempunyai kebaikan yang seimbang dengan kejahatannya. Loh Bu, Pak, seimbang Pak, sebanding antara apa? Kebaikannya sama kejahatannya. Jadi yo gak mlebu swarga, yo gak mlebu neraka. Ditahan di tempat enguk. Ndelok neraka yo wedi, karepe ndelok swarga kemecer, pengen nang mlebu. Kanca-kancane padha seneng. Enguk. Piye iki aku? Mlebu N apa mlebu S iki aku? Nah, coba dilihat. Ya, mereka yang tinggal di tempat yang tinggi di atas pagar batas itu mempunyai kebaikan yang seimbang dengan kejahatannya. Belum bisa dimasukkan ke dalam surga, tetapi tidak menjadi penghuni neraka. Mereka untuk sementara ditempatkan di sana sambil menunggu rahmat dan karunia Allah untuk dapat masuk ke dalam surga. Yo Pak, namanya apa tadi? Rahmat. Jadi nunggu rahmat ya Allah, nunggu kasih sayangnya Allah. Makanya kita butuh rahmat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersabda, diletakkan timbangan pada hari kiamat, lalu ditimbanglah semua kebaikan dan kejahatan, maka orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan kejahatannya, meskipun sebesar biji sawi atau atom, dia akan masuk surga, dan orang yang lebih berat timbangan kejahatannya daripada timbangan kebaikannya, mereka pun meskipun sebesar biji sawi atau atom, ia akan masuk neraka.
Dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana orang yang sama timbangan kebaikannya dengan timbangan kejahatannya? Rasulullah menjawab, mereka itu penghuni A'raf. Mereka itu belum memasuki surga, tetapi mereka sangat ingin memasukinya. Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud. Duh, Pak. Jadi seperti itu. Coba Pak Yani buka surat 35 ayat 32. Dibaca artinya yang keras. 32. Ya, surat 35 ayat 32. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Coba yang di tafsirnya, yang di kitab Al-Qur'annya, coba dicek, minta tolong di Al-Qur'annya. Ya, di situ ada keterangan kecil-kecil. Jadi ada pembagiannya itu. Minta tolong Pak Wawan atau siapa? Di situ ada keterangan kecil di situ. Ada catatannya. Coba lihat. Minta tolong. Jadi ada 3 golongan tadi. Ada golongan yang mendolimi diri sendiri, ada golongan yang pertengahan, dan ada golongan yang ketiga ya. Ada golongan yang ketiga. Udah ketemu belum? Yang ketiga namanya golongannya itu sabikum bil khairat. Jadi ada golongan yang dolimun di nafsi, ada golongan yang muqtasid, pertengahan, dan ada golongan yang namanya sabikum bil khairat. Nah, coba keterangannya di situ. Pak Wan udah ketemu? Menzalimi diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Nah, jadi dolimun li nafsihi itu adalah orang yang kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Terus, mari ngono. Dan pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Tadi tempatnya di mana tadi? Al-A'raf tadi. Seimbang tadi loh. Terus mari ngono yang ketiga. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Lah itu namanya sabikum bil khairat. Apa itu? Berlomba-lomba. Ya, baca artinya. Ialah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Loh, sangat banyak kebaikannya dan jarang berbuat salah. Yaitu orang yang baik, yang terbaik yang nomor 3. Jadi orang yang nomor 3 itu kalau di Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya. Yang pertengahan tadi, sebanding tadi itu Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Jadi sebanding, dia juga berbuat baik tapi juga berbuat buruk ya. Kemudian yang dolim tadi itu adalah 6, Al-Baqarah 6 sampai 7. Jadi kebaikannya hanya di level kasih. Jadi tingkat manusia, tapi dengan Rob, dengan Allah dia terkutuk. Ya, kan begitu, umat ini kan begitu. Ya, jadi ada yang punya jalinan kasih, ada yang punya jalinan sayang. Baiklah, kita lanjutkan. Sesudah itu Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya timbangan itu bisa berat dan bisa ringan. Oleh sebab
Timbangan itu bisa berat dan bisa ringan oleh sebuah biji yang kecil saja. Siapa yang timbangan kebaikan dan kejahatannya sama-sama berat, maka penghuni Al-A'raf, mereka berdiri menunggu di atas jembatan. Loh, Pak. Nunggu suwi gitu, lama. Karepe pengen mlebu nyemplung swarga, tapi gak iso loh. Karena sebanding nanti li opo. Kemudian mereka dipalingkan melihat penghuni surga dan neraka. Apabila mereka melihat penghuni surga, mereka mengucapkan keselamatan dan kesejahteraan bagimu. Apabila pandangan mereka dipalingkan ke kiri, mereka melihat penghuni neraka seraya berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang dolim." Mereka sama-sama berlindung dan diri kepada Allah dari tempat mereka. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang mempunyai kebaikan, mereka diberi cahaya yang menerangi bagian depan dan kanan mereka. Tiap-tiap orang dan tiap-tiap umat diberi cahaya. Setibanya mereka di atas jembatan, Allah padamkan cahaya orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Tatkala penghuni surga melihat apa yang di hadapan orang-orang munafik, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami." Adapun penghuni A'raf, cahaya mereka ada di tangan mereka, tidak akan tanggal pada waktu itu. Allah berfirman, "Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Surat Al-A'raf ayat 46. Yang dimaksud dalam ayat ini bahwa penghuni A'raf itu menyeru penghuni surga mengucapkan selamat sejahtera karena kerinduan mereka atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada penghuni surga. Mereka belum juga dapat masuk ke dalamnya, sedang hati mereka sudah sangat rindu untuk masuk. Nah, jadi begitu Pak. Ini luar biasa. Jadi mari kita pahami Al-Quran ini sehingga kita bisa paham apa-apa yang akan terjadi nanti. Jadi semua yang diberitakan Allah di dalam kitab suci Al-Quran ini pasti apa Pak? Pasti benar ya, pasti benar. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus belajar terus ya, mencari ilmu ya, menuntut ilmu supaya nanti kita ini bisa bercahaya. Jadi ilmu itu cahaya ya, wudu juga cahaya. Coba lihat Pak, surat ke-66 ayat 6, 7 dan 8. Minta tolong Pak Isan, mungkin udah ketemu. Surat 66 ayat 6 dulu. Jadi kita harus memelihara ya diri kita. Jadi kalau kita mau tafaqquh fiddin, belajar ilmu, maka ilmu itu bisa memelihara diri kita dari siksa api neraka. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu. Terus penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perlihatkan kepada mereka, dan selalu terus mengerjakan apa yang diperintahkan. terus 8. 7 ganti Pak Yani 7. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Terus 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, cahaya tadi ya Pak, Al-Quran juga cahaya ya Pak ya, nur kan. Jadi cahaya, kita ini butuh cahaya ya, makanya dengan cahaya itu maka kita bisa apa, bisa membedakan ya, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah ya. Makanya Al-Quran itu dipelajari sehingga kita akan mendapatkan ilmu. Lah kalau sudah kita berilmu, tadi kita bisa memilah-milih tadi ya Pak ya. Oh ini benar, oh ini salah. Oh ini benar. Bersyukur kepada Allah pada saat kita melakukan kebenaran itu. Oh ini salah. Maka kita ada anjuran, ada pelajaran yang namanya apa? Taubat. Taubat nasuha tadi loh. Taubat nasuha agar kita memohon kepada Allah ampunannya, istighfar, taubat, agar kita kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, surat Al-A'raf ayat 46 dapat menjadikan motivasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, yaitu berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.